Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Kocaraka. Saya adalah co-founder dari Sarkal dan sekarang sedang melaksanakan postdoctoral di Department of Statistics Seoul National University di Korea Selatan. Saya mengucapkan mohon maaf karena hari ini tidak bisa bergabung bersama teman-teman karena ada kesibukan lain di lab yang tidak bisa saya tinggalkan. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman atas antusiasnya mengikuti acara hari ini. Sedikit informasi bahwa Sarkal sendiri sudah ada pada tahun 2017, di mana pada tahun 2018 kami mendapatkan prestasi dari World Bank Indonesia. Kemudian pada tahun 2019 kami melakukan research dan paper tersebut menjadi juara pertama di FREX, Otoritas Jasa Keuangan Universitas Gadjah Mada. Harapan dari saya dan teman-teman lainnya adalah Sarkal kedepannya dapat digunakan oleh masyarakat luas, tak hanya dalam sisi akademisi, namun juga harus meliputi dalam praktisi dan industri. Dan untuk menuju hal tersebut kami memerlukan kritik yang sangat membangun dari teman-teman. Kemudian pada Sarkal sendiri kami memberikan pengalaman yang berbeda dalam olah data, di mana visualisasi yang kami berikan sudah cukup baik sehingga dapat digunakan oleh teman-teman untuk publikasi paper, dan kami optimis dapat mempertinggi peluang teman-teman agar paper tersebut diterima di jurnal yang teman-teman tuju. Mungkin singkat dari saya, sekian. Jaga kesehatan, insya Allah kita dapat bertemu pada waktu yang lebih baik lagi. Mbak. Lalu yang saya hormati juga narasumber Mas Prana Ugiana, ya Mas Ugi kami sering menyapa beliau. Lalu moderator host, ya, lalu rekan-rekan sekalian, teman-teman semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, senior-senior dan juga rekan-rekan sejawat. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Puja Rizky Ramadan. Saat ini saya bertugas ya sebagai pengajar juga ya di Universitas Mongen Pancabudi, dan hari ini bertugas juga sebagai kepala urusan jurnal nasional dan internasional di Universitas Mongen Pancabudi. Selain itu saya juga bertugas di sini sebagai kepala divisi riset dan publikasi di Center for Research and Development Indonesia. Jadi kalau boleh sedikit saya ceritakan bahwa biasa disingkat CERET Indonesia. Di CERET Indonesia ini adalah satu lembaga yang berfokus pada riset dan pengembangan terkait dengan isu-isu strategis dan dinamika yang terjadi di publik atau di masyarakat. Nah, saya apresiasi setinggi-tingginya terhadap kegiatan webinar pada hari ini, ya karena di sini sangat banyak ilmu yang bisa kita petik gitu ya dari narasumber yang juga sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Jadi memang pengolahan data ini merupakan salah satu tren yang memang kedepannya akan terus-menerus menjadi primadona begitu. Terlebih lagi di era revolusi industri 4.0 ini, ya salah satu ciri atau identifikasinya adalah mengenai tidak bisa lepas dari analisis big data. Jadi kita semua ya pada saat ini itu sangat tidak terlepas dari big data. Jadi pola-pola sosial, pola-pola ekonomi, pola-pola kebijakan, ya bahkan teknologi, apalagi itu semua terpola dalam big data. Oke, saya sendiri secara pribadi ya melihat tren itu juga pada sisi atau aspek publikasi atau riset yang dilakukan. Kebetulan karena saya juga membawahi atau bertugas dalam bidang riset dan publikasi baik di institusi kampus maupun dalam lembaga, itu terlihat sekali bahwa peranan statistika dalam hal ini ya itu sangat penting sekali, sangat krusial, sangat vital ya dalam membaca gejala-gejala sosial maupun tren dari penelitian-penelitian dan riset-riset yang ada, baik skala nasional maupun internasional, ya sampai kepada skala internasional bereputasi. Katakanlah misalnya yang sering kita sebut dengan indeks Scopus atau Web of Science, itu tidak bisa terlepas dari peranan statistik yang krusial. Ya, jadi saya harapkan acara hari ini kita bisa benar-benar ya memetik ilmu yang sangat bermanfaat ini agar
kita semua ya, bisa gitu ya untuk aplikatif dan kompatibel dengan tren yang terjadi pada saat ini, terutama bagi para peneliti-peneliti ya, baik itu pemula maupun dalam kalangan dosen sendiri. Mari kita terus update ilmunya. Saya juga ini sangat antusias untuk mengikuti kegiatan atau acara ini, karena ini adalah acara yang sangat bermanfaat bagi kita yang memang ada di dunia pendidikan dan penelitian khususnya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada panitia, kepada Statkal, saya berikan apresiasi setinggi-tingginya. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Apabila nanti memang Bapak Ibu teman-teman sekalian ingin berdiskusi lebih lanjut ya terkait dengan publikasi ataupun jurnal, kita boleh sharing-sharing ya, kita boleh sharing-sharing. Website kami juga silakan aja akses di ceretindonesia.org.id. Oke, mungkin nanti saya akan berikan di kolom komentar atau di incoming message yang ada di Zoom ini. Lalu begitu saya ucapkan terima kasih, selamat untuk mengikuti acara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik ya, terima kasih atas kata sambutannya Bapak Puja Rizky Ramadan. Baiklah, kita masuk kepada acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu dari narasumber kita ya, terkait kegiatan pelatihan dasar pengolahan data dengan menggunakan SPSS dan Statkal bagi pemula. Nah, yang akan dan profilnya akan dibacakan oleh moderator. Jadi sebelumnya mohon maaf ya, jadi Bapak Dito Aditya Dharma tidak bisa bergabung dalam kegiatan ini karena beliau ada kesibukan dan digantikan oleh Farah Sofika. Kepada Farah Sofika saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Mika. Selanjutnya saya akan membacakan profil dari narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita bernama Prana Ugiana Gio. Beliau berlatar belakang pendidikan S1 dan S2 jurusan matematika di Universitas Sumatera Utara. Dan saat ini beliau sedang melanjutkan S3 pada jurusan matematika. Beliau merupakan pendiri dari software statistika Statkal yang dapat peserta download secara gratis di website www.statkal.com. Beliau juga seorang penulis buku statistika. Beliau sudah menulis 10 buku yang dapat peserta download secara gratis di website www.pranaugi.com. Selain seorang penulis, beliau juga seorang konten kreator di YouTube dengan channel Statkomat. Beliau juga seorang penulis artikel di website www.statkomat.com dan beliau juga merupakan seorang pembuat fitur grafik yang dapat peserta lihat di website www.ugigrafik.com. Jadi itulah profil yang luar biasa dari narasumber kita pada hari ini. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki acara inti kita, yaitu materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Kepada Bapak Prana Ugiana Gio, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prana Ugiana Gio. Jadi pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk untuk memperkenalkan dan juga untuk sedikit mempraktekkan bagaimana cara mengolah data dengan menggunakan SPSS dan Statkal. Nah, jadi di sini ada beberapa website saya yang bisa diakses seperti statkal.com. Ini kalau mau mendownload Statkal. Kalau pranaugi.com itu bisa mendownload buku-buku saya gratis di situ. Kalau ugigrafik.com, teman-teman bisa membuat grafik secara online. Kalau yang belajar statistik
dengan R ini pemrograman, Statcomat ini website yang isinya berbagai tulisan tentang statistik, komputer, dan matematik, serta berbagai video. Oke, kemudian jadi di sini saya mau ngebahas dulu tentang Statcal, kemudian nanti setelah itu baru kita coba praktekkan menggunakan SPSS. Nah, jadi apa sih itu Statcal? Jadi Statcal ini aplikasi statistik berbasis website. Jadi kalau kita nanti mau mengolah data dengan Statcal, nanti yang muncul itu browser. Bisa Google Chrome, bisa Mozilla, kemudian macam-macam. Yang jelas kita mengolah datanya di browser. Tapi kalau kita mau mengolah data dengan Statcal, tidak perlu internetnya diaktifkan. Secara offline juga bisa. Jadi Statcal itu dapat digunakan untuk melakukan pengolahan data. Di dalam Statcal juga menyediakan berbagai fitur-fitur statistik, juga fitur-fitur untuk membuat grafik, grafik batang, lingkaran, garis. Itu bisa dilakukan di Statcal. Gitu dia. Nah, Statcal ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman R, di mana saya membuatnya di dalam RStudio, di mana melibatkan berbagai paket R. Nah, jadi Statcal bisa di-download gratis di www.statcal.com. Itu dia. Jadi Statcal itu dibuat sedemikian rupa sehingga hanya memerlukan sedikit tahapan atau sedikit tahapan untuk mendapatkan hasil gitu. Nah, jadi mungkin udah ada yang mencoba gimana cara menginstal Statcal, tapi ada yang bingung mungkin ya, harus dimulai dari mana. Nah, di sini saya mau mencoba memberitahu, kalau mau mendownload Statcal, teman-teman bisa buka website www.statcal.com. Ini dia. Nah, sebelum mendownload Statcal, teman-teman harus register terlebih dahulu. Register. Nanti kalau sudah register, kan kita memberikan alamat email kita di bagian register. Kemudian nanti akan diberikan link verifikasi. Kemudian buka emailnya yang dimasukkan di bagian register, kemudian lakukan verifikasi. Kalau sudah melakukan verifikasi, baru berikan emailnya lagi di sini, baru download. Terkadang orang downloadnya dari sini, ini bukan tombol untuk mendownload, tapi dia di sini downloadnya, bukan di sini. Jadi gitu ya. Jadi cara mendownload Statcal, pertama register dulu, kemudian buka emailnya, lakukan verifikasi, kemudian baru download Statcal, seperti itu. Nah, jadi ini video YouTube ya, gimana cara menginstal Statcal. Nah, di sini kalau sudah mendownload Statcal, nanti installernya seperti ini ya. Nah, ini kan ada Statcal, tinggal dijalankan aja seperti itu. Nah, di sini saya mau memperlihatkan bagaimana sih cara menginstal Statcal. Ini ada videonya ya. Jadi, tahap pertama adalah kita download Statcal-nya dulu. Ya, kita download. Ini kita download Statcal-nya. Nah, kalau sudah di-download Statcal-nya seperti ini, kemudian kita lakukan install. Kita jalankan klik 2 kali. Nah, ini nanti kalau kita menginstal Statcal, nah, run as sebagai administrator ya. Kemudian, nah ini kita menginstal Statcal. Kita pilih next aja di sini, kemudian install. Ini proses menginstal Statcal. Nah, nanti pada saat menginstal Statcal selesai, maka akan muncul seperti ini. Kita akan menginstal R namanya. Ini tahap kedua. Akan muncul file ya, notepad seperti ini. Kemudian ini dikecilkan aja. Nanti 2 baris kodenya di copy. Nah, ini kita menginstal R nih, kita pilih OK aja, dia menginstal R. Terus
Ini menginstal R. Oke, baru selesai, kemudian pilih finish. Nah, sebelum menginstal Statkal, saya hampir lupa. Alangkah lebih baiknya sebelum menginstal Statkal, teman-teman menonaktifkan terlebih dahulu antivirusnya atau Windows Security. Kenapa? Karena terkadang antivirus ini dia ini memakan file yang bukan virus. Jadi bisa aja sewaktu menginstal Statkal dia gagal karena ada hambatan dari antivirusnya. Itu kadang ngebuat dia gagal menginstal Statkal. Jadi sewaktu mau menginstal Statkal, antivirusnya dinonaktifkan dulu, Windows Security-nya dinonaktifkan dulu. Kemudian baru diinstal Statkalnya. Nanti kalau sudah berhasil menginstal Statkal, baru jalankan kembali antivirusnya. Seperti itu. Nah, jadi ini sekarang kita sudah berhasil menginstal R, maka kita menginstal paket R. Jadi ada 2 baris kode yang harus Nah, sewaktu mau menginstal paket R ya, internetnya diaktifkan terlebih dahulu. Seperti ini. Jadi diaktifkan internetnya. Kemudian, nah ini ada 2 baris kode ini. Set WD ini 2 baris kode R ini kita copy. Ini kan di copy. Nah ini di copy. Kemudian kita pindahkan ke dalam R ini. Ctrl V atau paste. Nah ini dia. Kemudian baru tekan enter. Ini lagi jalan. Nah ini lagi proses ya. Nah kemudian muncul kotak seperti ini. Pilih aja negara Indonesia. Ini ya, Indonesia. Nah, kemudian ini sedang proses menginstal paket R. Nah, ini dia. Ini menginstal paket R. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, congratulations, finish, berarti teman-teman sudah berhasil menginstal Statkalnya. Seperti itu. Ini sudah berhasil. Oke. Seperti itulah tahapan menginstal Statkal. Tinggal finish aja. Nanti logo Statkal itu seperti ini. Nah, ini dia. Ini logo Statkalnya. Nah, tinggal dijalankan Statkalnya. Tinggal klik 2 kali aja. Nanti muncul layar hitam. Ini biarkan aja. Jangan di-close layar hitamnya. Atau dikecilkan aja. Seperti ini. Nah, ini namanya browser. Jadi, kita mengolah datanya di browser. Kalau saya ini di Google Chrome namanya. Nah, seperti inilah tampilan dari Statkal. Dia nggak perlu terkoneksi internet. Cuman, kalau terkoneksi internet, kita bisa melihat fitur-fitur video yang ada di Statkal. Jadi, ada beberapa video yang disisipkan dalam software Statkal. Seperti itu. Nah, ini yang tadi. Ini sudah tahapannya. Nah, jadi secara garis besar ya, ada beberapa menu utama di Statkal. Ada namanya, ini Statkal, ini input numerik data ini, kita untuk menginput data numerik, input categorical data ini untuk menginput data kategori, ini menu-menu deskriptif untuk membuat grafik, ini menu-menu statistik. Dan masih banyak lagi menu yang ada di Statkal. Nah, kita langsung praktekkan aja bagaimana cara mengolah data di Statkal dengan SPSS. Jadi saya udah menyiapkan data, mungkin filenya sudah dikasih sama panitianya, nanti bisa dicoba ya gimana cara mengolahnya. Nah, jadi ini saran saya sih, saran saya. Jadi kalau teman-teman pada saat mau mengolah data, misalkan data skripsi kah itu, tesis atau disertasi, yang paling pertama, yang penting adalah kita itu harus bisa menyusun data sehingga datanya itu sesuai dengan format software. Contohnya seperti ini. Misalkan nih ada data yang terdiri dari ada 151 responden. Ya. Kemudian yang warna biru ini namanya variabel kategori.
Contoh nih, jenis kelamin. 1. Oh, 1 ini berarti dia laki-laki. Jadi orang pertama dia laki-laki. Orang kedua, oh orang kedua dia perempuan. Orang ketiga juga perempuan. Orang keempat dia apa? Orang keempat dia laki-laki. Orang kelima laki-laki. Nah, seperti itu. Jadi, kalau teman-teman sudah mendapatkan data, kalau datanya itu kategori, kayak jenis kelamin ada 2 kategori misalkan. Usia pada contoh ini ada 5 kategori. Usahakan di sini buat angkanya dan keterangannya di atas. Ada juga orang yang ngebuat kayak gini, 1 laki-laki diketiknya laki-laki. Yang kedua laki-laki, tapi huruf kecil dia. Yang ini huruf besar. Yang ketiga di sini A-nya besar, I. Kemudian di sini laki. Nah, ini kan memang sih sama-sama laki-laki, tapi kan hurufnya ada besar kecilnya berbeda. Nanti pada saat kita ngolah data di misalkan di SPSS, dia akan menilai ini sama ini berbeda karena di sini hurufnya besar kecilnya berbeda. Jadi lebih mudah kalau kita nuliskan angkanya aja, misalkan 1, misalkan. Seperti yang tadi. Jadi paham ya, kalau datanya kategori, cukup tuliskan angkanya aja di sini, beri keterangan di atas. Kan 1 laki-laki, 2 perempuan. Kalau pada usia, 1 itu usianya kurang dari 20 tahun, 2 usianya 20 sampai 29 tahun. Seperti itu. Nah, itu saran dari saya. Bagaimana kita mempersiapkan data sebelum data itu diolah menggunakan software. SPSS kah, Evius, Stata, atau yang lain. Karena ada banyak software statistik. Kemudian, ini misalkan ada data, ini data yang kuning ini angka dia. Yang ini kan datanya kategori. Dia memang dinyatakan dalam angka, tapi angka ini hanya sebagai pengkodean aja, label aja dia. Tapi kalau ini angka sejati dia. Kalau pendapatan, misalkan orang pertama dalam juta, berarti 5,5 juta, orang kedua 6 juta, pendapatannya orang ketiga 1 juta. Ini usianya, ini 18 tahun, 43 tahun, seperti itu. Jangan dibuat 18 tahun, jangan. Nanti dia bakal terbaca sebagai huruf, buat aja 18. Seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian misalkan ini ada, kalau orang, apa ya, yang bidang-bidangnya sosial gitu, biasanya penelitiannya sering menggunakan kuesioner. Misalkan ada variabel lingkungan. Misalkan dalam kuesionernya ada 5 pertanyaan. Kemudian skalanya skala Likert. Misalkan 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju. Buat seperti ini misalkan. PL1 ini pertanyaan ke-1 dari lingkungan. PL2 pertanyaan kedua dari lingkungan. Kalau PD1, pertanyaan ke-1 dari disiplin. PD7, pertanyaan disiplin yang ke-7. Jadi kalau 4 ini berarti setuju misalkan. Setuju, kalau ini tidak setuju, ini kurang setuju. Misalkan ya, seperti itu. Nah, sekarang gimana kita cara menginputnya? Kita mau coba cara menginput data kategori di SPSS dulu deh. Di sini saya menggunakan SPSS versi 17. Walaupun yang terbaru itu kalau nggak salah versi 26 atau 27 ya. Tapi sama aja sih. Cara nginput datanya sama. Kita mau mencoba menginput data kategori dulu di SPSS. Kita tunggu dulu sampai jalan. Izin mengecas dulu, baterainya habis sepertinya. Oke. Nah, seperti inilah tampilan dari SPSS. Kalau muncul kotak seperti ini, kita pilih cancel. Jadi kalau dalam SPSS ini dia ada 2 wilayah kerja, ada data view sama variable view. Di mana data view ini untuk menginput nilainya ya, nilai-nilainya nanti akan diletak di sini. Sementara pada variable view ini untuk mendefinisikan variabelnya. Misalkan nih kita mau menginput yang jenis kelamin, usia, masa kerja, pendapatan, pengeluaran. Kita copy dulu datanya.
Judulnya nggak usah ikut ya. Cukup angkanya aja. Kita copy. Kemudian kita pindahkan ke dalam SPSS di bagian data view. Seperti ini. Kita klik paste. Oke, kita tunggu dulu lagi proses. Nah, sudah muncul ya. Ini kan namanya masih var 0001, 2, 3. Sekarang kita beri nama di variabel view ya. Nah, yang pertama namanya jenis kelamin, usia, masa kerja. Di sini jenis kelamin. Dia error, dia nggak boleh pakai spasi. Nah kan, gunakan aja jenis atau garis bawah. Gitu ya, jenis kelamin. Kemudian yang kedua, misalkan usia. Di sini usia, ini masa kerja, kemudian pendapatan, kemudian yang terakhir pengeluaran. Nah, di sini kan garis bawah ya, pada bagian label baru kita bisa memberikan spasinya. Jenis, spasi, kelamin. Nah, baru bisa dia. Usia, masa, spasi, kerja, pendapatan, pengeluaran. Nah, seperti ini dia. Jadi, sudah tahu ya gimana cara menginput data di SPSS. Sekarang kita mau memberi keterangan di bagian value-nya untuk jenis kelamin. Ini kan? Baru kita beri keterangan 1 laki-laki, 2 perempuan. Di sini 1 laki-laki, 2 perempuan. Oke. Untuk yang usia beri keterangan lagi. Usianya kurang dari 20 tahun. Kurang dari 20 tahun. 2, misalkan 20 sampai 29 tahun. Ini tahun. 3, 30 sampai 39 tahun. 4, 40 sampai 49 tahun. Kalau 5 sampai 5 ya. Iya. 5 lebih dari 50 tahun. 5 lebih besar sama dengan 50 tahun. Oke, ini untuk usianya. Kemudian untuk masa kerjanya, masa kerja di sini 1 kurang dari 5 tahun, 2 5 sampai 10 tahun, 3 lebih dari 10 tahun. Kemudian kalau pendapatan kurang dari 5 juta, 1 kurang dari 5 juta, 2 5 sampai 10 juta, 3 lebih dari 10 juta. Untuk pengeluaran juga sama ya. Enggak, beda. Pengeluaran 1 kurang dari 4 juta, 2 4 sampai 8 juta, 3 lebih dari 8 juta. Oke. Nah, jadi seperti inilah kita menginput data kategori. Nah, bisa kita rubah seperti ini. Berarti sudah paham ya gimana cara menginput data kategori seperti ini. Kemudian kalau mau di-save, bisa di-save misalkan. Kita pilih save misalkan. Kita mau simpan di mana nih? Misalkan di desktop misalkan. Data SPSS saya. Ya udah kita save. Di dokumen, sorry. Saya mau save misalkan di D misalkan. Atau di desktop aja biar mudah. Desktop data SPSS saya. Kita save. Maka akan muncul di desktopnya. Mana dia? Nah, ini dia. Data SPSS saya. Seperti ini. Tinggal kita close misalkan. Kita close aja. Nah, terus suatu saat kalau mau ngebuka lagi gimana? Tinggal klik kanan ya. Open with, cari SPSS. Maka akan terbuka data yang tadi. Ya, seperti itulah cara menginput data kategori. Kalau kita mau menginput data numeriknya yang angka, ini kan angka ya. Maka tinggal di copy aja yang angkanya, misalkan ini kita copy. Kemudian kita pindahkan, copy, kita pindahkan di sini, paste. Oke, seperti ini. Baru kita buat di sini. Di sini pendapatan, tapi dia pendapatan ini dalam angka ya, pendapatan. Pendapatan. Kenapa dia error?
Karena nama pendapatan sebelumnya udah ada di sini. Jadi nggak boleh sama penamaannya. Buat aja pendapatan, tapi dia dalam versi angka. Kemudian pengeluaran ya, dalam versi angka. Dalam versi angka, kemudian satu lagi adalah usia. Baru di sini pendapatan. Oh, usianya udah ada. Ini usia angka. Ini kita buat pendapatan kan dalam juta, kan dalam juta. Seperti itu. Ini pengeluaran, ini dalam juta. Ini usia dalam tahun. Nah, di sini kita sudah berhasil menginput ini data kategori ya. Kalau ini data yang numerik angka. Kemudian misalkan nih ada variabel lingkungan, disiplin, gaji, semangat. Ini kita hitung rata-ratanya. Ini dari mana 3? X1-nya 3 itu diperoleh dari yang ini. 4 tambah 2 tambah 4 tambah 3 tambah 2 dibagi 5. Dapatlah dia 3. Dari mana yang X2 4,14286? 4 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 4 tambah 3 dibagi 7 dapatlah 4,14286 dan seterusnya. Misalkan kita mau pindahkan data ini. Kita copy. Kemudian kita pindahkan di sini. Kita beri nama. Namanya siapa? Lihat X1, X1, X2, X3, MY. Sini X1, X2, X3, M sama Y. Baru kita beri nama sesungguhnya. X1 itu lingkungan, disiplin, gaji. Lingkungan itu X1, disiplin itu X2, gaji itu X3, kemudian semangat, habis semangat, kinerja. Di sini ada semangat, ini misalkan Z ya. Hurufnya tadi apa? Z atau M? M. Semangat itu M, baru kinerja itu Y. Oke, seperti inilah kita menginput data dalam SPSS. Tidak paham ya trik-triknya. Jadi kalau datanya berupa kategori, cukup isi angkanya, beri keterangannya di atas. Nah, tadi kan saya sudah mempraktekkan bagaimana menginput data di SPSS. Sekarang coba di StatCal. Gimana sih cara nginput data di StatCal? Nah, kalau nginput data di StatCal, kalau yang ada 2 wilayah dia. Ada wilayah yang numerik, ada yang kategori. Misalkan kita mau yang kategori dulu. Ya, yang kategori dulu. Kemudian klik yang ini. Nah, tadi kita lihat jumlah datanya ada berapa ya? Ada 151 baris ya. Jadi kita jumlah variabelnya misalkan kita buat aja misalkan 30, maka akan ngebentuk 30 kolom nih. Ya. Kemudian jumlah barisnya misalkan tadi ada 151, kita buat aja misalkan 200. Maka akan terbentuk 200 baris dengan 30 kolom. Kemudian kita baru copy, pindahkan datanya yang kategori ini. Kita pindahkan ke bawah. Kemudian kita pindahkan di sini. Nah, ini dia. Ya. Udah. Kemudian baru kita beri namanya. Namanya udah ada yang kategori di bagian atas ini. Tinggal di copy namanya, kemudian kita pindahkan di sini. Nah, ini dia. Gitu ya. Kemudian kita pindahkan keterangan kategorinya di sini. Ini kita copy, kemudian kita pindahkan di StatCal. Nah, berhasil. Jadi, input data kategorinya lebih praktis di StatCal ketimbang SPSS. Kalau SPSS, kita itu buat lagi 1 laki-laki, 2 perempuan, kemudian untuk usianya. Tapi kalau untuk StatCal, dia mudah. Langsung aja seperti ini. Kita pindahkan seperti ini. Nah, kemudian baru kita sekarang mencoba input data numerik. Ya, kalau mau input data numerik, kemudian kita pilih yang input numerik data. Seperti ini.
Kemudian kita klik yang ini. Oke. Kemudian kita buat aja di sini 30. Kemudian sini 200 deh. Kemudian kita pindahkan data numeriknya. Nah, yang pendapatan, pengeluaran, usia kita pindahkan. Oke, kita pindahkan di sini. Kemudian Ctrl V, kita beri namanya tadi, namanya adalah pendapatan, pengeluaran, usia. Sini pendapatan, pengeluaran, usia. Maka akan muncul seperti ini. Kita input data lagi yang ini, yang rata-ratanya. Kita copy. Kemudian kita pindahkan ke dalam StatCal. Ini kita ataskan dulu di sampingnya. Kemudian kita beri namanya. Namanya tadi sudah ada. Nah, ini dia lingkungan. Kita copy namanya. Sekarang kita pindahkan di sini. Nah, akan muncul dia seperti ini. Nah, seperti inilah cara menginput data numerik di di StatCal. Nah, sekarang baru kita bandingkan fitur-fitur yang ada di StatCal dengan SPSS. Kita mau mau ngebandingin lah. Kalau di SPSS misalkan, pertanyaannya ini kan ada 151 orang. Pertanyaannya ada berapa laki-laki, berapa perempuan, usianya ada berapa yang usianya sekian-sekian. Kita bisa menggunakan menu frekuensi ya. Kita bisa pindahkan di sini sampai sini. Yang kategori aja ya. Frekuensi ini cocoknya untuk data yang kategori. Kemudian kita pilih OK. Maka akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa lihat kalau di SPSS, oh ternyata ada 56 laki-laki, perempuannya ada 95. Gitu. Kemudian usianya yang kurang dari 20 tahun ada 21, yang 20 sampai 29 tahun ada 12, seperti itu. Oh, ternyata pengeluaran yang kurang dari 4 juta ada 69 orang. Ini di SPSS. Kalau di StatCal kita pilih deskriptif, nama menunya distribution frequency. Kemudian kita pilih ini. Kemudian kita tinggal masukkan yang variabelnya. Kemudian pilih result. Nah, ini dia. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Oke, sebenarnya ini tabelnya ya. Jadi, kita bisa lihat tabelnya lebih detail. Laki-lakinya ada 56, perempuannya ada 95, yang usianya kurang dari 20 tahun ada 21 orang, yang usianya 20 sampai 29 tahun ada 12 orang. Sama nggak dengan SPSS? Sama, 21, 12, 57, 42, sama, hasilnya sama. Kemudian tabelnya juga bisa cetak ke Excel ya. Ini print this result to Microsoft Excel. Maka tabelnya akan tercetak. Nah, ini dia tabelnya. Oh, tabelnya. Kita bisa pindahkan ke dalam Microsoft Word. Misalkan Microsoft Word, kita pindahkan aja tabelnya. Nah, ini dia. Seperti ini tabelnya. Kita pindahkan di sini. Oke, berhasil. Ini tabel StatCal. Dan di StatCal juga ada bantuan kalimat interpretasi. Nah, ini dia. Berdasarkan jenis kelamin laki-laki, jumlah pengamatan dengan jenis kelamin laki-laki ada 56 orang, atau 37,09%, perempuan ada 95 atau 62,91%. Oke, gitu ya. Berarti StatCal ada bantuan interpretasinya. Kemudian kita misalkan mau mencari nilai rata-ratanya berapa, kita menggunakan menu deskriptif misalkan. Misalkan kita yang variabel angka misalkan. Kalau yang angka ini tadi kita besarkan, dan yang angka. Misalkan dua variabel deh, pendapatan sama pengeluaran. Maka akan muncul, oh rata-rata pendapatannya sekitar 7,0967. Atau dari 151 orang,
secara rata-rata pendapatan rata-ratanya 7,09 juta. Pengeluaran rata-rata dari 151 orang tersebut 4,47 juta. Tuh. Kemudian kalau di StatCal kita gunakan menu deskriptif yang ini. Kemudian kita masukkan variabel pendapatan sama pengeluaran, kemudian result. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, ini tabelnya kan udah muncul dalam Excel langsung. Ini rata-ratanya untuk pendapatan 7,09 juta, untuk pengeluaran 4,47 juta. Oke, seperti itulah untuk mengolah data deskriptif di StatCal. Dan di StatCal ada bantuan kalimat. Diketahui nilai minimum dari pendapatan adalah 3,9, sementara nilai maksimum dari pendapatan 14. Rata-rata pendapatan 7,096. Jadi ada bantuan kalimatnya. Seperti itu. Nah, kemudian jadi kalau dari fitur grafik ya misalkan, kalau grafik di SPSS misalkan kita bisa menggunakan menu chart, bar, misalkan bar lah misalkan. Kita bisa pilih OK. Maka ini akan menampilkan grafik diagram batangnya. Nah, ini grafik diagram batang di StatCal seperti ini. Tapi kalau di StatCal kita bisa menggunakan menu grab, kemudian bar, kemudian kita pilih yang frekuensi, karena frekuensi ini untuk yang kategori. Baru kita pilih misalkan ini single berarti 1, misalkan masa kerjanya misalkan. Kita pilih result. Maka kita coba dulu apakah muncul grafiknya, ini lagi proses ya. Nah, ini grafiknya seperti ini. Ini jadi yang masa kerjanya kurang dari 5 tahun ada 45 orang. Kita bisa mengedit grafiknya, misalkan warnanya warna pelangi, misalkan temanya kita rubah jadi ini, maka akan berubah secara otomatis grafiknya. Nah, ini dia. Atau misalkan kita atur warnanya warna panas, heat. Temanya kita rubah misalkan ekonomis, kemudian legendnya di apa ya? Oke, sudah cukup. Kemudian kita pilih ini grab, maka akan berubah secara otomatis. Seperti ini dia. Nah, kalau di SPSS akan fitur grafiknya kurang terlalu berwarna dia, seperti itu. Nah, kalau di StatCal juga ada menu grafik, grafiknya banyak ya. Misalkan untuk rata-rata sendiri, kita bisa menggunakan menu average nih, bar yang rata-rata. Kita bisa gunakan yang menu, jadi grafik rata-rata itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 fitur. Tapi saya coba ngebahas yang kedua, misalkan. Kita bisa lihat dari pendapatan pengeluaran, misalkan. Kemudian kita bisa kategorinya 1, misalkan jenis kelamin. Oke. Kemudian pilih misalkan result. Kita pilih result, lagi proses. Kita tunggu dulu, lagi proses. Nah, ini dia. Nah, dari sini bisa kita lihat misalkan. Jadi, kita bisa melihat kalau di pendapatan, atau kita edit dulu sedikit. Kita edit. Misalkan number of column jadi 2. Oke, warnanya warna pelangi, temanya tuh. Apakah berubah? Kita cek dulu. Nah, seperti ini dia. Jadi, kalau kita lihat dari pendapatan ya, ternyata secara rata-rata pendapatan laki-laki itu lebih besar daripada perempuan. Karena secara rata-rata pendapatan laki-laki 7,2 juta, sementara perempuan 7,02 juta. Tapi kalau dari sisi pengeluaran juga secara rata-rata lebih tinggi laki-laki pengeluarannya, karena secara rata-rata pengeluaran laki-laki 4,5 juta, perempuan 4,4 juta. Nah, saya kurang tahu kalau ngebuat grafik ini di SPSS, saya kurang tahu ya. Seperti itu. Jadi kalau StatCal fitur grafiknya banyak. Misalkan lagi ada yang ketiga nih misalkan. Yang ketiga ini misalkan
misalkan kita pendapatan misalkan, atau kinerja. Kategori 1 misalkan jenis kelamin. Kategori 2 misalkan masa kerja. Oke, kita lihat grafiknya seperti apa. Semoga nggak error. Nah, ini dia. Kita perbaiki dulu grafiknya, misalkan number of column-nya 3 aja deh. 3, kemudian nggak usah pakai legend. Tuh, oke. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat, pada masa kerja, orang-orang yang masa kerjanya kurang dari 5 tahun, ternyata perempuan kinerjanya lebih tinggi daripada laki-laki. Ya, karena kinerjanya di sini 3,14, perempuan di sini laki-laki 2,65. Kalau kita lihat berdasarkan masa kerja 5-10 tahun, ternyata secara rata-rata lebih tinggi kinerjanya perempuan daripada laki-laki. Tapi kalau kita lihat masa kerjanya lebih dari 10 tahun, ternyata yang lebih tinggi kinerjanya laki-laki daripada perempuan. Nah, jadi grafiknya banyak gitu di Startkal. Ini grafik batang, ada juga grafik garis, lingkaran, scatter plot, masih banyak lagi. Teman-teman nanti bisa lihat di YouTube saya, namanya Startkomat, channel YouTube saya. Di situ ada banyak video tutorial gimana cara mengolah data dengan Startkal. Kemudian terakhir ya, saya mau melakukan regresi. Biasa di skripsi-skripsi seringkali menggunakan regresi. Contoh nih misalkan pengaruh misalkan. Pengaruh tadi X1 namanya apa ya? Misalkan pengaruh lingkungan, disiplin, gaji terhadap kinerja. Pengaruh lingkungan, disiplin, dan gaji terhadap kinerja. Misalkan ini lingkungan X1 misalkan. Ini X1, ini X2, ini X3. Di sini X3 terhadap kinerja misalkan Y. Pertanyaannya, apakah lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja, kan? Kemudian apakah disiplin, kan, berpengaruh signifikan terhadap kinerja? Apakah gaji berpengaruh signifikan terhadap kinerja? Nah, coba kita pakai regresi ya, misalkan. Kalau kita ngeregres misalkan, ini yang angka berarti kita masukkan. Di sini lingkungan, di sini 1, disiplin sama gaji. Kinerja di sini kita pilih oke. Maka akan muncul nih, wah ternyata kita lihat lingkungan itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Karena nilai sig-nya 0,002. Ini jawabannya, apakah lingkungan? Jawabannya iya. Karena sig-nya itu nilainya 0,002 lebih kecil dari 0,05. Misalkan ini tingkat signifikansi yang digunakan 0,05. Ini juga jawabannya yang kedua juga iya. Ya, karena sig-nya 0,000 lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga jawabannya juga iya. Ya, sig-nya 0,000 lebih kecil dari 0,05. Itulah dia. Ya. Kalau dengan Startkal, ya kita pilih statistik. Ada banyak sebenarnya menu di Startkal. Kita gunakan linear regression. Kemudian kita pilih ini. Dependennya kinerja. Kemudian nih X-nya 3 di sini. Kemudian pilih result. Nah, di sini ada deskriptif, ada uji normalitas, multi-call, homoskedastisitas, kita langsung aja ke uji T. Ternyata lingkungan ini 0,0019. Kalau ini kan 4 angka di belakang koma. Kalau 3 angka di belakang koma, ya jadi 0,002. Akan sama dengan SPSS nih dia. Kita bisa ngelihat nilai lebih detail kalau klik 2 kali, maka lagi proses. Tunggu ya. Nah, ini dia kan. Muncul di sini. Itu nilainya. 0,0019. Sama dia dengan Startkal. Tapi kalau kita mau menguji variabel mediasi misalkan, pengaruh lingkungan, disiplin, gaji terhadap kinerja,
dengan misalkan dengan semangat sebagai variabel intervening. Misalkan seperti itu, intervening. Nah, kalau seperti ini kasusnya saya lebih suka pakai path analysis. Jadi kita bisa menggunakan path analysis di StatCal. Kalau di SPSS nggak ada menunya gitu ya. Menu path analysis pakai regresi di SPSS. Tapi kalau di StatCal bisa. Ini kan path analysis. Kemudian kita pilih ini. Nih. Nah, ini sekarang kita mau input datanya dulu. Ini kan namanya kita pindahin aja dulu ke atas. Misalnya ini X1, X2, X3, M sama Y. Kita copy datanya di sini. Kita copy. Kemudian kita pindahkan. Nah, ini kan sudah dipindahkan. Kemudian kita beri nama misalkan di sini. Di sini M X1 tambah X2 tambah X3. Artinya apa? X1 ada jalur ke M, X2 menuju M, X3 menuju M. Itu maksudnya. Kemudian yang Y, M menuju ke Y, X1 menuju ke Y, X2 menuju ke Y, X3 menuju ke Y. Sekarang tinggal kita lihat hasilnya. Lagi proses. Ini hasilnya, atau kita lihat gambarnya dulu deh. Seperti ini. Lagi proses membuat gambar. Proses, tunggu dulu. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kalau kita bisa milih gambarnya misalkan spring misalkan. Warna background-nya ada nggak ya pilihan background-nya? Nah, warna putih aja deh misalkan. Misalkan ganti dengan apa ya? Cukup lah. Oke. Kemudian kita pilih ini. Maka akan berubah ya. Nah, seperti ini dia. Jadi kita lihat bahwa kan warna hijau. Kalau hijau tuh nilainya positif ya. Kita lihat kalau kita menuju M, X3 ke M, X1 ke M, kemudian X2 ke M. Kita lihat mana yang paling besar pengaruhnya. X1 ke M, X2 ke M, atau X3 ke M. Ternyata yang paling kuat tuh si X3-nya karena nilainya 0,5. Kalau ini kan 0,09, ini 0,5. Tapi kalau dia menuju Y, X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y, M ke Y, yang paling besar siapa? Yang paling besar ternyata X3 ke Y. Berarti X3 ini paling kuat mempengaruhi si Y ketimbang yang lain. Apakah signifikan? Kita bisa lihat p-value-nya. X1 ke M itu dia nggak signifikan. Karena p-value-nya di atas 0,05. X2 berpengaruh signifikan terhadap M karena p-value-nya 0,031 lebih kecil dari 0,05. X3 berpengaruh signifikan terhadap M. M tidak berpengaruh signifikan terhadap Y karena 0,072 di atas 0,05. X1 juga nggak signifikan ke Y. X2 signifikan ke Y, X3 signifikan. Nah, seperti itulah kita gunakan path analysis di StatCal. Mungkin sekian dari saya ya. Saya ingin mendapatkan pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Untuk itu saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Pak Pranaugya Nagio terhadap materi yang telah diberikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Saya akan memberikan kesempatan untuk 3 penanya pertama. Pada Bapak, Ibu, Kakak, dan Abang yang ingin bertanya, dipersilahkan menyebutkan nama. Oke, baik Bapak dan Ibu atau teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya dipersilakan ya.
Jadi bebas saja, tanya aja kepada Bang Ugi ya, jadi supaya lebih jelas terkait dengan statistik dan data. Oke, silakan diberikan kesempatan ini. Tadi ada yang nanya installnya gimana gitu ya, ada beberapa kendala tadi sudah dijelaskan oleh Bang Ugi, apakah sudah jelas itu bagaimana? Siapa yang ingin bertanya silakan. Pak Puja gimana Pak Puja? Ada yang ingin bertanya? Ya, saya masih di sini, Bu Mika. Mungkin nanti kalau ada yang saya tanya, saya langsung aja ya. Oke, baik. Terus siapa ini? Si Nanda Putra. Gimana Nanda? Sudah jelas Nanda? Sudah cukup jelas, Bu. Cukup Dengan yang jelas. dijelasin sama Pak Neo tadi. Oke, bukan Pak Deo ya, Bang Ugi. Maaf, Bu. Maaf. Namanya Neo gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti untuk videonya ini juga akan di-share nanti ya kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dalam kegiatan ini, dan kemudian ada modulnya juga, nanti silahkanlah diikuti, boleh juga ya. Oke, apakah ada yang kendala yang lain untuk menginstalnya mungkin? Atau terkait penelitian Bapak dan Ibu atau Kakak dan Abah, silahkan ditanya di forum ini ya. Ada yang mau ditanya? Saya mau tanya, Bu. Oke, silakan Laki. Saya Putra. Tanya, aplikasi Statkalnya itu bisa di download dari handphone. Terus kedua, Gimana pertanyaannya? Coba kuat, tolong suaranya nggak jelas Laki. pertanyaannya yang pertama, apakah aplikasi itu bisa di-download melalui handphone? Dan yang kedua itu melalui apakah bisa melalui Google Chrome? Oke, Bang Ugi, apakah Statkal ini bisa di-download di handphone dan di Google Chrome? Gimana ini Bang Ugi? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Statkal bisa di-download dari handphone bisa. Jadi kalau di handphone kan, ini misalkan di handphone, misalkan kalau ada Google Chrome, tinggal ya biasanya kan di handphone ada Google ya. Tinggal buka Google-nya dari handphone, kemudian masuk ke alamat statkal.com kan, statkal.com. Nah, kemudian tinggal register dulu di Statkal, ini kan, tinggal nggak sih? Nah, ini nggak nampak ya. Tinggal register di Statkal, kemudian verifikasi baru download. Jawabannya bisa di-download dari handphone. Kemudian, tapi kalau ngolah datanya di handphone, nah itu nggak bisa sepertinya. Bukan nggak bisa sih, belum ada yang pernah mencoba ya. Cuman berat dia. Di handphone ini, karena di handphone ini harus menginstal RStudio dulu. Jadi mungkin handphone kurang mendukung ya kalau menginstal Statkalnya di handphone. Tapi kalau ngedownloadnya bisa. Tapi kalau mengolah datanya itu saya kurang tahu. Sama juga pertanyaannya, bisa nggak menggunakan SPSS di handphone? Nah, bingung saya. Kalau dibilang nggak bisa, nanti ada yang bisa di luar sana. Saya bekerja kurang tahu sih, karena belum pernah nyoba. Nah, seperti itu dia. Tapi kalau bisa nggak nginstal Statkal di komputer? Bisa. Kalau ngedownload Statkal di handphone, bisa. Tapi kalau ngolah data di handphone, saya kurang tahu. Menurut saya pun kurang efektif, karena gambarnya kecil nanti. Itu dia. Ya, seperti itulah dia. Oke, baik. Gimana Laki?
Oke, jadi kalau memorinya besar ya, mungkin pakai iPhone berapa nih? iPhone 12 ya, mungkin bisa lah dicoba ya lagi ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu Ya, Erna, ada? Atau yang lain mungkin silakan. ya Bu, permisi Bu. Iya, silakan. Ini Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf, wabarakatuh. terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ini Bu, tadi saya sudah install kan aplikasinya, udah sesuai dengan panduan. Akan tetapi Bu, sampai di Airphones ini kan copy paste kan Bu. Tapi dia berhenti proses gitu Bu, nggak lanjut ya. Itu kenapa Bu? Kendalanya Bu? Oke, silakan Bang Ugi. Kenapa seperti itu? Udah apa namanya ya? Di copy 2 baris kode program itu ya, udah di copy kemudian dipindahin ya. Iya, udah Bang. Udah sesuai panduan kan, saya buat kan. Tapi setelah sampai di apa ini, RGU ini dia nggak berproses. Mungkin pas udah nginstal Startcal sama R-nya, coba nanti di restart terlebih dahulu. Setelah di restart, jalankan RGUI-nya, kemudian pindahin lagi 2 baris kode itu. Kan pada saat kita ngepindahin 2 baris itu kan, memang dia kadang agak lama dia. Kadang dia berputar terus. Mungkin kita harus nunggu beberapa menit, kadang ada yang cepat, ada yang lama gitu. Tapi kalau memang gagal tadi, coba di restart, kemudian dicoba lagi, pindahin 2 baris itu, kemudian kalau memang lama, tunggu aja beberapa menit. Gitu dia. Tapi pastikan internetnya hidup ya, karena pada saat menginstal 2 baris tadi itu, internetnya harus hidup dulu dia. Seperti itu. Oke, baik. Silakan dicoba ya, Sawi. Ya, Bu. Di restart dulu komputernya. Nah, kemudian nanti dicoba lagi sesuai dengan panduan ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan, silahkan itu saya ada kirim di chat Zoom itu ada Google Form ya. Jadi ada formulir ya, berisikan absensi, silahkan Bapak dan Ibu, adik-adik mahasiswa semua silahkan diisi ya. Jadi biar nggak salah nama di sertifikatnya nanti. Kemudian pengiriman sertifikat itu nanti akan kami kirim melalui Gmail masing-masing 1 hari setelah acara ini ya. Kemudian nanti kami juga akan kirim modul beserta video serta link software dari Startcal. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Ibu Ernawati ada di gimana Bu, sudah berhasilkah? Ya, Ibu Erna. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, sehat? Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Mika. Bang Ugi, saya mau nanya terkait dengan berhasil tidak berhasilnya saya menginstall itu, berarti kalau tadi ada tampilan yang misalnya saya kan suka pakai Opera tuh, berarti kalau sudah bisa sampai ke step apa tadi tuh yang ada kode 127 bla 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 segala macam itu, dan sudah bisa nampak pilihan kita mau masukin data dan semua itu berarti sudah oke ya, karena kan dia langsung ke ininya kan ke apa namanya, bukan kan katanya offline nih, bisa offline, tapi kenapa dia langsung larinya ke sana tadi ke search engine-nya ya, gitu. Ya kalau pada saat menginstalnya memang perlu terkoneksi internet, tapi kalau sudah berhasil menginstal, nah internetnya udah bisa dinonaktifkan, kemudian Startcal-nya dijalankan. Tapi tetap berada di tampilan si search engine tadi, di Opera tadi ngerjainnya. Ya. Oh, bukan kalau SPSS kan dia tidak seperti itu kan, dia kan memang aplikasi. Gitu. Maksud saya tadi ragu karena saya konsultasi sama Mbak Mika ini sebetulnya udah bisa atau belum sih? Tapi waktu lihat tampilannya, oh Bang Ogi tadi kayaknya udah nyampe ke situ. Coba saya pastikan kalau saya udah sampai ke situ juga, itu berarti sudah terinstall dengan baik atau belum gitu. Iya. Ya, oke. Tapi pada dasarnya memang kalau tadi lihat sekilas ya, kebetulan saya lari-lari sih sebentar tadi. Kayaknya memang tampilannya jauh lebih ini ya, nyaman ya, nyaman. Dan kayaknya kerjaannya juga nggak serempong si SPSS ya Bang Ugi ya. Iya. Oke. Ya itu aja lah Bang Ugi. Makasih Mbak Mika.
Oke, terima kasih Ibu Erna ya. Jadi sudah berhasil. Memang tampilannya seperti kita membuka internet kembali ya. Padahal kalau memang sudah bisa dijalankan walaupun di offline. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin ini sudah hadir ada juga Bapak Bambang Wizanarko, ini Dekan Fasosa. Kepada Bapak, apakah ada yang ingin ditanya Pak? Atau Bapak lagi ada kegiatan ini ya? Atau ada yang lain mungkin? Silakan. Adakah Ya, Bu lagi? Mika, boleh. Ya, silakan. Silakan Pak Puja, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Sangat menarik tadi ya, kita mencermati. Cuman memang ini kan saya juga sedang mencoba-coba. Cuman saya mau bertanya gini sama Mas Ugi juga ya. Ini Startkal ini bisa digunakan untuk desain penelitian apa aja sih sebenarnya? Jadi misalnya deskriptif sampai dengan asosiatif, dengan data misalnya data panel, apa memang seluruh desain penelitian terutama kuantitatif bisa diaplikasikan dalam aplikasi Startkal ini atau seperti apa? Ibu yang bilang varian fotonya. Ya, saya pikir itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Startkal ini memang apa ya? Lebih difokuskan ke kuantitatif ya. Misalkan kalau kita mengunjungi website Startkal, misalkan ada contoh paper misalkan. Ini contoh jurnal. Nah, ini contoh jurnal yang menggunakan Startkal misalkan. Kalau kita lihat, nah di sini, ini kita cek dulu ya. Jurnal ini, nama jurnalnya Serbian Journal of Management. Jadi dalam penelitian ini Scopus Q3. Nanti mungkin bisa dicek di Skimago ya. Di mana nulisnya bareng sama rekan juga. Nah, di paper ini ya ini kan investigasi misalkan kayak makanan online. Apakah ada perbedaan misalkan kualitas? Apakah ada perbedaan kualitas layanan antara yang online dengan offline kan? Nah, ini juga ada mencari pengaruh ya misalkan. Misalkan dia di sini penelitian ini menggunakan Startkal nih. Nah, ini dia. Startkal kemudian modelnya kira-kira seperti, nah ini model, dia kerangka modelnya seperti ini, ada moderasinya juga, yang kemudian diolah menggunakan Startkal. Nah, ini hasil-hasil semua ini menggunakan Startkal semua di sini. Nah, jadi memang Startkal itu fokusnya ke apa ya, ke kuantitatif itu. Korelasi, asosiasi bisa misalkan seperti itu. Komparatif juga bisa seperti itu. Jadi memang lebih apa? Lebih banyak ke apa? Ditujukan ke kuantitatif. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Ya, terima kasih banyak penjelasannya, Mas Ugi. Sukses selalu. Ya, sama-sama. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Sambil diisi ya, Bapak dan Ibu, rekan-rekan mahasiswa di sini, silakan diisi di chat Zoom itu, silakan diisi Google Form-nya ya, untuk nama di sertifikat agar tidak ada lagi kesalahan. Serta ini ya, nanti pengirimannya itu adalah 1 hari setelah pelaksanaan dari kegiatan ini. Oke, silakan ditanyakan lagi. Ini mumpung Mas Uginya lagi ini ya, lagi santai, biasa sibuk dia. Oke, dari rekan-rekan mahasiswa mungkin yang mau penelitian, yang mau skripsi itu ya, silahkan ditanya kepada Mas Uji atau Bang Ugi juga boleh, silakan. Ini ada Sri Wahyuni. Sri Wahyuni gimana, Sri? Wahyuni, ada yang mau ditanya? Jelas sih Bu, cuman kayaknya kalau belum dipraktikkan belum ini, harus dipraktikkan dulu nanti.
Nanti kalau kurang ngerti tanya sama Ibu. Oke, itu ya, nanti akan dikirim modulnya ya, jadi boleh silakan coba sendiri. Adakah lagi yang ingin bertanya? Cindy Mutiara, ini tadi serius ya dengarkannya. Gimana Cindy, apakah sudah paham? Menurut saya sudah cukup jelas sih Bu penjelasannya. Nanti tinggal dicoba aja. Oke, baik ya. Nanti silakan dicoba. Atau sekarang dicoba juga boleh ya. Ini kita masih tersedia waktu sampai pukul 16 ya. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, silakan diisi ya. Ini Google Form-nya bagi sudah ngisi. Nanti apakah ada yang belum mengisi? Silakan ya untuk sertifikat. Oke, tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, kita akan tutup kegiatan ini. Silakan, saya kasih waktu untuk bertanya. Ibu Noviani, gimana Ibu Novi? Sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mika. Untuk Ya, sementara, Waalaikumsalam. ya untuk sementara saya masih paham. Nanti saya mau ke prakteknya aja langsung, gitu Bu. Demikian Bu dari saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, apakah ada? Jika tidak ada lagi ya, kita akhiri ya pertemuan ini. Nah, saya minta sebelum ini berakhir, boleh ya kita foto bareng dulu. Boleh saya mohon aktifkan kamera Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Kita foto bersama dulu. Mohon aktifkan kameranya ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih ya atas kehadirannya. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan seperti ini juga bisa kita lakukan ya di bulan depan ya. Mungkin FUS ini ya Bang Ugi ya. Mudah-mudahan nanti kita akan laksanakan di bulan Januari. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Jika tidak ada, kita akhiri pelatihan Statkal hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore ya, dan sampai jumpa kembali. Terima kasih kami dari panitia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kemudian kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Sore. Ini dia nanya, boleh minta nomor Ugi ya? Boleh.